Lu pasti udah lihat berita tentang Sumatera, banjir bandang, tanah longsor, 631 orang meninggal, hampir 1 juta warga mengungsi, ribuan rumah hancur, dan pertanyaan sekarang bukan lagi kenapa ini terjadi, tapi siapa yang membuat ini terjadi. Karena bencana sebesar ini bukan cuma soal hujan deras, bukan cuma soal cuaca ekstrim, ini adalah akumulasi dari deforestasi, perizinan ngawur, keserakahan oknum, dan kelalaian pengawasan yang sudah berjalan puluhan tahun. Dan yang paling ironis, yang harus menanggung akibatnya bukan mereka yang merusak, tapi rakyat kecil yang bahkan gak pernah ikut menikmati keuntungan tersebut. Dari gua yang Sumatera juga, pray for Sumatera, tapi juga jangan tutup mata atas penyebabnya. Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara bukan kejadian pertama kali. Dan kalau kita mau jujur, ini bukan sekedar bencana alam. Ini adalah konsekuensi dari kebijakan dan tindakan manusia. Menurut teori environmental degradation, bencana besar hampir selalu berhubungan dengan 3 hal. 1. Kerusakan hutan besar-besaran. Sumatera adalah pulau dengan laju deforestasi tertinggi di Indonesia. Hutan dibabat untuk perkebunan kelapa sawit, tambang, permukiman, industri besar. Jadi ketika akar-akar pohon hilang, tanah jadi rapuh. Hujan yang dulu serap hutan, sekarang langsung mengalir jadi arus deras yang menghancurkan apapun di depannya. 2. Tata ruang yang dilanggar. Ini sering jadi akar persoalan. Bangunan di tepi sungai, pemukiman di lereng curam, izin lahan yang keluar tanpa kajian AMDAL, dan relokasi yang tidak pernah tuntas. Banyak keputusan yang sebetulnya sudah diperingatkan ahli geologi dan BNPB bertahun-tahun lalu. Tapi peringatan itu tenggelam oleh kepentingan bisnis dan politik. 3. Perubahan iklim memperparah keadaan. Hujan ekstrim akhir tahun ini membuat kondisi semakin parah. Menurut teori climate risk, daerah yang deforestasi tinggi selalu jadi korban paling berat saat cuaca ekstrim datang. Dan hasilnya, ratusan korban meninggal. Kini bisa mencapai ribuan jiwa. Lebih dari 1 juta orang mengungsi, ribuan keluarga kehilangan rumah, barang, dan masa depan mereka. Jadi kalau orang bertanya, kok bisa separah ini? Jawabannya bukan cuma curah hujan tinggi, tapi karena Sumatera selama puluhan tahun dipaksa berperan sebagai ladang ekonomi, bukannya daerah ekologi. Dan warga miskin yang tinggal di kaki-kaki gunung dan pinggir sungai, mereka yang paling terhantam, bro. Mereka yang tidak punya pilihan selain tinggal di lokasi rawan. Judul video ini menanyakan akibat keserakahan oknum pemerintah. Di sini kita harus hati-hati, kita tidak menggeneralisasi semua pemerintah, tapi kita juga tidak boleh menutup mata. Karena menurut banyak laporan lapangan dan riset lingkungan, akar kerusakan di Sumatera tidak bisa dilepaskan dari 1. Pemberian izin lahan yang tidak transparan. Banyak daerah rawan longsor tetap diberikan izin tambang, perkebunan skala besar, industri kayu, proyek pembangunan, padahal AMDAL-nya tidak layak. Dalam teori politikal ekologi, kerusakan lingkungan yang besar sering terjadi bukan karena masyarakat miskin, tapi karena keputusan elit. 2. Lemahnya pengawasan. BNPB, KLHK, pemerintah daerah, semuanya bekerja keras. Tapi jika ada oknum yang memanipulasi data, mengabaikan peringatan, atau menerima keuntungan di balik meja, maka pengawasan jadi tumpul. Contohnya, aliran sungai yang seharusnya dibersihkan dibiarkan tersumbat, kawasan sabuk hijau yang harusnya dilindungi justru dialihfungsikan, lereng rawan longsor yang harus ditutup malah dibuka untuk kepentingan proyek, dan ketika bencana datang, masyarakat tidak punya tempat berlari. Yang ketiga, korupsi kebijakan tata ruang. Ini yang paling berbahaya. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi bisa menyebabkan kematian massal seperti yang kita lihat sekarang. Karena ketika izin lahan diberikan demi uang, bukan demi keselamatan lingkungan, bencana tinggal tunggu waktu. 4. Tidak adanya mitigasi jangka panjang. Di negara maju, daerah rawan bencana dipasang early warning system, dibuat sabuk hijau, dibuat zona larangan hunian, dipindahkan warga ke tempat aman. Di kita, mitigasi sering hanya muncul setelah bencana, bukan sebelum. Hasilnya apa? Hidup rakyat kecil jadi taruhan. Dan ini bukan salah hujan, ini salah manusia yang lebih mementingkan untung hari ini daripada nyawa masa depan. Di balik angka yang besar, ada penderitaan nyata yang sering tidak kita lihat. Anak-anak kehilangan rumah, orang tua kehilangan anaknya, keluarga kehilangan mata pencarian, lansia hidup di tanah darurat, korban trauma yang tidak tidur berhari-hari. Ini bukan sekedar berita, ini tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. 1. Kebutuhan pengungsi sangat mendesak. Menurut BNPB, butuh pangan siap saji, selimut, air bersih, obat-obatan, bantuan psikososial, hunian sementara. Jika 1 juta orang mengungsi, itu artinya rumah hilang,
sekolah rusak, akses jalan putus, ekonomi lokal terhenti, bantuan lambat masuk, potensi penyakit meningkat. Ini bukan pemulihan 1 sampai 2 minggu, ini bisa memakan waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Kedua, Indonesia belum belajar dari bencana sebelumnya. Padahal kita sudah punya banyak contoh, banjir bandang Garut, tsunami Palu, longsor Banjarnegara, banjir Sintang, gempa Lombok, dan setiap kali bencana terjadi, pola yang sama berulang. Yang pertama bencana terjadi, kedua warga panik, 3 pengungsi bertambah, 4 bantuan mengalir, 5 isu mereda, 6 masalah struktural tidak diperbaiki. Disinilah letak tragedi sebenarnya. Kita cepat bersedih tapi lambat berbenah. 3, ini bukan sekedar pray for Sumatera, doa penting. Tapi kalau kita hanya berdoa tanpa memperbaiki sistem yang rusak, bencana berikutnya hanya tinggal menunggu waktu. Yang dibutuhkan Sumatera hari ini, pemerintah yang lebih tegas, kebijakan yang pro lingkungan, data kependudukan yang rapi, edukasi mitigasi bencana, pengawasan ketat pada izin lahan, aksi nyata bukan hanya belas kasihan. Dan pada akhirnya, tragedi ini harus membuka mata kita semua. Bukan hanya Sumatera yang rawan, seluruh Indonesia rawan. Karena selama akar masalah belum dicabut, korban berikutnya hanyalah menunggu giliran. Sumatera sedang menangis, ratusan orang meninggal, jutaan warga kehilangan rumah, tapi kita tidak boleh berhenti di kesedihan. Kita harus mulai bertanya, menekan dan mengawasi bagaimana kebijakan dibuat, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Kalau lo peduli sama lingkungan, keadilan, dan masa depan Indonesia, subscribe channel ini. Gue akan terus bahas isu social mindset dan edukasi yang bisa bikin kita lebih kritis dan lebih peduli. Mari jadikan tragedi sebagai titik balik, bukan hanya sekedar hashtag.